Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini kita mau bahas soal pengetahuan kuantitatif. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, teman-teman boleh subscribe channel Med TV supaya bisa update video terbaru. Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Dalam suatu pertemuan terdapat sebanyak N orang yang duduk secara melingkar, sehingga banyak cara menyusun posisi duduk N orang tersebut adalah ini. Nah teman-teman, ini biasanya penyusunan posisi duduk melingkar atau mengelilingi ini biasanya menggunakan rumus permutasi siklis, ya, permutasi siklis, dimana rumus permutasi siklis itu rumusnya N-1 faktorial. Nah, kemudian di soal ini permutasi siklisnya dirumuskan sama dengan ini, 25N plus 1 dirumuskan ini. Nah, dengan kata lain kita bisa bilang bahwa N-1 faktorial sama dengan 20 N5N plus 1 untuk soal ini. Terus kemudian di sini ini titik berarti selesai sampai di sini ya. Terus kemudian kita buat yang baru. Seseorang kemudian datang menyusul ke pertemuan tersebut. Berarti kalau nambah satu orang, berarti jumlah orangnya nggak lagi N, tapi menjadi N plus 1. Ini jumlah orangnya ya. Ditambah 1. Terus dia bilang di sini seorang kemudian datang menyusul ke pertemuan tersebut, sehingga banyak cara menyusun posisi duduk seluruh orang di pertemuan tersebut adalah 5040. Nah teman-teman, rumus permutasi siklis kan N dikurang 1, dimana N ini banyaknya orang ya, dikurang 1. Nah pada saat satu orang bertambah, berarti kan ini jumlah orangnya jadi N plus 1 ya, sedangkan rumusnya ini berarti ini N plus 1 ini sebagai jumlah orangnya, lalu secara rumus jumlah orang dikurang 1 faktorial gitu, dan dia bilang jumlah orangnya tersebut 5040. Ini sama dengan 5040. Nah ini kita bisa 1 kurang 1 jadi 0 ya, kita buka kurungnya, N plus 1 min 1 faktorial sama dengan 5040. Berarti ini jadi N faktorial sama dengan 5040. Nah teman-teman, dari sini kita bisa selesaikan dengan dua cara ya. Cara yang pertama, N faktorial itu kan artinya perkalian menurun. Jadi kalau misalkan ada 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 3. Terus kita boleh stop sampai di sini ya. Boleh juga kita stop sampai di sini, 6 kali 5 faktorial. Nah ini N faktorial kita bisa tulis N dikali, kan berikutnya 5 itu dari 6 kurang 1 ya, berarti berikutnya kita bisa tulis N kurang 1. Lalu kita bisa stop sampai di sini, ini sama dengan 5040. Nah kemudian ini N dikali N min 1 faktorialnya kan sama dengan ini, N min 1 faktorialnya sama dengan ini, berarti kita bisa tulis 20 dikali 5N plus 1 sama dengan 5040. Kemudian ini jadi N kali 20, 20N, 5N plus 1 sama dengan 5040. Kemudian kita kali ke sini, ini jadi 100N kuadrat, terus ini kali ini plus 20N, lalu ini kita pindahkan jadi min 5040. Nah kemudian untuk mencari N nya ini kita menggunakan pemfaktoran. Kalau tidak bisa menemukan pemfaktorannya, kita bisa menggunakan rumus kuadrat atau biasa dikenal dengan rumus ABC
yang seperti ini. Ini kan dalam N ya, N1 N2 nya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dimana A nya itu yang depan N kuadrat, B nya yang di depan N, dan C nya konstantanya. Nah tapi cara seperti ini angkanya akan besar sekali teman-teman, karena teman-teman lihat angkanya sebesar ini ya. Nah ini bisa kita kerjakan dengan cara kedua. Cara kedua yaitu kita kan sudah tahu N faktorial sama dengan 5040. Nah ini kita bisa jabarkan manual teman-teman. Kalau kita cari 6 faktorial itu kan 6 faktorial itu sama dengan, atau enggak, mulai dari yang terkecil ya teman-teman, biar teman-teman paham. 5 faktorial ini kan 120 ya, berarti bukan N nya bukan 5 ya. Kalau ini kita kali 6 kan ini jadi 6 faktorial ya. 6 faktorial berarti ini kali 6 juga, maka jadi 720 6 faktorial. Nah kalau 6 faktorial ini yang 720, kalau ini kita kali 7, ini juga harus kali 7, sehingga ini jadi 7 faktorial, ini jadi 0, terus 2 kali 7 14, simpan 1, 7 kali 7 49, tambah 1 50. Nah 7 faktorial 5040. Cara seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan seperti ini teman-teman. Kita dapat N nya 7 yang memenuhi N faktorial sama dengan ini. Nah setelah kita dapat N nya 7, tinggal kita jawab setiap pertanyaan ini. Oke, ini kita hapus, sekarang kita jawab. Kita sudah dapat N nya sama dengan 7. Nilai dari N merupakan bilangan ganjil. Benar ya, bilangan ganjil. Terus kemudian nilai dari N plus 1 merupakan bilangan genap. Tentu kalau ini bilangan ganjil, kalau ditambah 1 jadi bilangan genap. Betul. Terus kemudian banyak cara memilih 2 orang dari N plus 1 orang di pertemuan tersebut adalah 28. Nah N plus 1 nya kan jadi 7 plus 1 ya teman-teman, jadi 8. Nah banyak cara memilih 2 orang dari 8 orang, yaitu menggunakan 8 kombinasi 2, dimana rumus kombinasi ini NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Ini tinggal langsung saja 8 faktorial per 2 faktorial 8 dikurang 2 faktorial. Ini 8 faktorial per 2 faktorial 6 faktorial. Ini 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial, ini 2 kali 1. 6 faktorialnya bisa dicoret, terus 8 sama 2 nya bisa dicoret jadi 4 kali 7 28, 4 kali 7 28 ya. Nah ternyata ini benar 28 ya, seperti ini. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Pertanyaannya kenapa pakai kombinasi? Karena dalam hal ini 8 orang dipilih 2 dan tidak diperhatikan urutannya ya, hanya dipilih 2 saja. Jadi siapa saja yang terpilih akan sama saja. Kalau kita sebutin yang terpilih Susi sama Joko misalkan, akan sama kalau kita bilang yang terpilih Joko dan Susi, karena tidak ada penempatan untuk jabatan atau posisi apapun. Jadi dibulak-balik tetap sama, disebut satu kemungkinan ini gitu. Maka menggunakan kombinasi. Kalau memperhatikan urutan baru kita menggunakan permutasi. Oke, yang berikutnya yang keempat. Yang keempat, banyak cara menyusun posisi duduk dari N plus 1 orang secara melingkar. Jika terdapat 2 orang harus duduk berdampingan adalah, nah N plus 1 ini berarti kan jadi totalnya 8 orang ya, 8 orang. Nah ini nanti akan kita anggap sebagai N nya teman-teman ya. Walaupun di sini ditulis N plus 1, N plus 1 ini berarti
N yang dimaksud di sini 7 orang ini, terus ditambah 1 jadi sekarang 8 orang. Jadi sekarang kondisinya N nya itu 8 orang untuk yang nomor 4 ya. Nah sekarang dari 8 orang akan disusun duduk melingkar, tapi terdapat 2 orang yang duduk berdampingan. Nah teman-teman, kalau ada 8 orang dan 2 orang duduk berdampingan, ini aku buat ya. Ini orang pertama, A, B, anggap ini nama orang ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini 8 orang. Lalu kalau ini duduk berdampingan, maka kita bisa anggap dia 1 orang karena dia selalu bersama-sama. Jadi sekarang totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi totalnya ada 7 orang. Nah maka kita bisa anggap N nya 7 sekarang ya, dengan ini selalu berdampingan. Maka untuk mencari permutasi siklisnya, ini tinggal N dikurang 1 rumusnya, faktorial. Artinya kita tinggal 7 dikurang 1 faktorial. Tapi jangan lupa ini dikali 2 faktorial. Kenapa dikali 2 faktorial? Karena si GH sendiri posisinya bisa GH dan bisa HG ya, bisa bertukar. Jadi ini ada 2 faktorial. Nah sekarang ini 6 faktorial dikali 2 faktorial. 6 faktorial ini kan artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu ini kali 2 kali 1. Nah ini 720. Lalu dikali 2 kali 1 2. Nah ini hasilnya 0, 4 dan 1, 44. Dan ini juga benar. Jadi jawabannya keempat-empatnya benar, banyak pernyataan yang benar, yaitu ada 4. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.